Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير والدعاء على الهدى وابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu, para sepuh bini sepuh yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Marilah kita ucapkan dan haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat yang berupa sehat wal afiyah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang berupa kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semuanya alhamdulillah kita bisa menjalankan rutinitas kita, termasuk hadirnya kita di pagi hari ini di dalam majelis dan juga masjid yang penuh dengan barakah niki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah salah satu sebab yang menjadikan kita orang yang mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Basyiril masyaina ilal masajidi bin nur fi dhulabil laili bin nur tam yaumil qiyamah." Atau kama ja'ala Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berilah kabar gembira kepada siapa? Yaitu kepada mereka yang berjalan menuju masjid-masjid fi dhulabil layali, di dalam kegelapan malam. Dengan apa kabar gembira tersebut? Bin nurid tam, yaitu dengan cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Maka yang dikatakan oleh para ulama ahlul hadis mentafsirkan ataupun menerangkan daripada hadis tersebut, yang dimaksud dengan dhulabil layali yaitu dengan kegelapan malam itu waktunya kapan? Orang-orang berangkat ke masjid, terutama yang pertama orang-orang yang mendapatkan daripada kabar gembira tersebut dalam hadis tersebut adalah mereka yang berangkat menjalankan daripada kakinya menuju masjid. Tujuan utamanya adalah untuk sholatul jamaah. Kemudian fitullah layali, di dalam kegelapan malam, maka para ulama mengatakan masuk sholat yang di dalam kegelapan malam tersebut adalah sholatul maghrib, sholatul isya, dan juga sholatus subuh. Kalau dulu memang tidak ada penerangan sebanyak daripada penerangan sekarang, maka diberikan kabar gembira itu oleh beliau baginda Rasulullah SAW. Tapi apakah terputus setelah adanya banyak penerangan? Tidak, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fadilah tersebut yang dijanjikan oleh beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi ketika kita ke masjid, kemudian kita menghadiri daripada majelis ta'lim di dalam masjid tersebut, berapa daripada pahala yang dijanjikan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana caranya kita untuk mengistiqomahkan, bagaimana caranya kita untuk meluruskan daripada niatan-niatan tersebut sehingga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan istiqamah dalam ibadah Allah, maka kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan
daripada pembahasan kita masih hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs ataupun hal yang berkaitan dengan penyucian jiwa kita, penyucian daripada hati kita. Dan kita mengenal bahwa inti daripada segalanya itu Allah Subhanahu wa taala dalam menilai hambanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan karunia-Nya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Sering kita mendengar hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum fi riwayatin wa a'malikum." Disebutkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang. Maka pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memandang seperti kita memandang cuma sekelebatan saja, tidak. Ya. Ataupun kita ketika memandang kadang-kadang kita menilai. Nah, penilaian manusia ini kadang-kadang ada baiknya, ada buruknya. Maka yang lebih banyak mungkin buruknya. Timbul kritikan, timbul daripada penilaian dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan memandang hati daripada hamba-hambanya itu juga sekaligus menilai, kemudian mengangkat derajat orang tersebut, juga menggolongkan orang tersebut di mana itu semuanya pusatnya adalah di dalam hati ketika Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang hambanya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat kepada bentuk daripada fisik kalian, ya. Maka sering kita mendengar istilah yang ada dalam hadis, bagaimana seseorang yang walaupun pakaiannya kadang compang-camping, pakaiannya kadang cuma sederhana saja, tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Rubba asy'atha aghbara law aqsama 'ala Allah la abarra." Ya, mungkin ada seseorang yang asy'ath. Asy'ath itu apa? Orang yang compang-camping penampilannya, bahkan mungkin rambutnya tidak pernah untuk ditata rapi. Kemudian apa? Bajunya juga tidak rapi, aghbar, penuh dengan debu dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tersebut mengangkat tangannya, berdoa, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, la barrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan dari ucapannya, artinya mewujudkan daripada ucapan tersebut. Dia terlihat Allah memuliakan seorang hambanya dari pakaiannya, dari penampilannya, dari apa lagi? Dari tunggangannya, naikannya, kendaraannya, tempat singgahnya, jabatannya dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu tempat Allah Subhanahu wa taala memandang. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk menghormati orang yang lain juga bukan karena penampilannya, menghargai orang yang lain juga bukan karena bentuk pakaiannya. Akan disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, "Innallaha akhfa arba'an fi arba'in." Allah itu menyembunyikan 4 hal dalam 4 hal. Salah satunya disembunyikan oleh Allah Taala, akhfa awliya'ahu fi khalqih. Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara daripada hamba-hambanya. Maka ketika kita berada di dalam lautan manusia, kita juga tidak tahu siapa di antara mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menilai seseorang dari pakaiannya, dari penampilannya, kemudian kita vonis, oh orang ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin pakaiannya biasa-biasa saja, kita akan vonis, oh orang ini orang biasa-biasa saja. Belum tentu, karena Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara para makhluk-makhluknya yang lain, hamba-hambanya yang lain. Maka dari sini intinya itu adalah ada di dalam hati kita. Disinilah butuhnya kita untuk tazkiyatun nafs, butuhnya kita untuk apa? Untuk mensucikan, membersihkan daripada jiwa kita. Sehingga orang-orang soleh itu kalau beliau berdoa, Allahumma a'ti nufusana taqwaha, ya Allah berikan jiwa-jiwa kita ini ketakwaannya. Karena jiwa kita ini juga mempunyai hak, mempunyai bagian untuk bertakwa. Walaupun lebih banyak manusia ini umumnya jiwanya, nafsunya condong kepada perbuatan maksiat.
lawan kata daripada takwa. Tapi masih ada bagian yang diinginkan, yang diharapkan dari setiap jiwa manusia itu untuk mendapatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian yang tidak umumnya pada manusia ini. Mungkin kalau seandainya untuk mudah menggambarkan dengan presentasi, jiwa manusia itu lebih condong banyaknya kepada an-nafsul ammarah, mungkin 90% atau 85%. Yang 15% ini ada bagian takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang 15% ini butuh untuk dilatih, butuh untuk diajak kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dalam rangka melatihnya sehingga diberikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dalam doa mereka orang-orang saleh, Allahumma a'ti nufusana taqwaha, ya Allah berikan jiwa-jiwa kami ini ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan ya Allah, bersihkan ya Allah, anta khairu man zakkaha, engkau adalah zat yang sebaik-baiknya dalam membersihkan jiwa, dalam membersihkan hati. Maka dalam rangka inilah kita mencari ilmu, kita menimba ilmu, ingin hati kita ini menjadi qalbun salim, hati-hati yang selamat, yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita terpandang dengan pandangan rahmatnya Allah dan terselamatkan daripada semua yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan daripada pembahasan kemarin dalam rangka tazkiyatun nafas. Hati itu mempunyai daripada sifat-sifat yang sangat banyak sekali, dan sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, daripada sifat-sifat tersebut ada yang harus dihilangkan, ada yang harus dirapikan. Tidak bisa dihilangkan sama sekali, tidak bisa, tapi dirapikan. Dan ini kita semua ini ya, butuh caranya, butuh ilmunya, bagaimana cara merapikan yang benar. Sehingga diumpamakan hati kita ini bagaikan suatu ruangan. Apa ruangan tersebut? Ruangan tersebut isinya macam-macam. Sedangkan kalau ada di rumah, mungkin saya capeknya naruh benda di sebelah sini, naruh dapat benda lagi sebelah sini, ada lagi sebelah sini. Kadang-kadang lupa. Apa yang dilupakan? Sesuatu yang sangat penting ditaruh di tempat biasa saja. Padahal yang penting tersebut seharusnya berada di dalam laci, lemari pribadi. Tapi karena saking lupanya, karena mungkin saking sibuknya, ditaruhnya sembarangan. Ya, nah ini butuh orang-orang yang tahu ketika membersihkannya. Maaf, kalau orang tadi tidak tahu dalam membersihkannya, umpamanya dalam ruangan rumah tersebut berserakan, umpamanya nota untuk pembelian niki dan niku, kemudian nota pembayaran PDAM, nota normal, SPP dan lain sebagainya, bukti pembayaran. Ketika sampai kita bilang kepada pembantu, ya, tolong bersihkan semua ruangan itu, bersihkan. Tolong semua ruangan itu bersihkan. Bibinya ataupun pembantunya tadi karena tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang sampah, mana yang bukan sampah, sehingga yang penting tujuannya bersih. Seperti apa yang diperintahkan oleh majikan, dibuang semuanya karena tujuannya yang penting bersih. Ketika si majikan tadi sadar, ya Allah, ini bukti pembayaran ini saya letakkan di sini, bukti pembayaran ini saya letakkan di sini dan lain sebagainya. Kemudian dia bilang sama bantunya, kenapa harus dibuang? Ya, itu butuh, itu penting dan lain sebagainya. Kira-kira pembantunya salah apa tidak tadi? Tidak salah. Kenapa? Karena pembantunya tidak tahu. Tujuan pembantunya cuma bersihkan. Ya, akhirnya apa yang tadi? Memang bersih, mencapai tujuannya, tapi salah kaprah semuanya sehingga tidak didapatkan yang penting tadi karena tidak tahu tepat meletakkannya dengan benar. Tapi kalau seandainya yang membersihkan tadi tahu daripada benda-benda yang ada dalam ruangan tadi, dilihat ini ada bukti pembayaran ini, oh ini harus dibersihkan, tapi bukan dibuang, ditaruh, dikumpulkan, kemudian ditata rapi. Ya, dilihat ada benda yang berharga, oh ini harus bersih ruangannya,
Yang diperintahkan dibersihkan ruangannya, bukan artinya dibersihkan itu harus dibuang semuanya. Maka diambil yang penting-penting tadi, diletakkan di tempatnya, sekiranya nanti ketika butuh kembali sudah bisa difungsikan lagi. Ini diumpamakan seperti itu hati kita, seperti ruangan yang harus kita tata dengan rapi, sehingga nanti ketika kita membutuhkan daripada sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang seharusnya tidak ada, ya sudah ada. Mana yang seharusnya masih ada, kita simpan rapi. Maka ketika kita butuh, kita keluarkan dengan seperlunya. Di antaranya sifat-sifat tersebut, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang babul ghadab. Sebelumnya kita bahas tentang babul hasad, yaitu sifat hasud ataupun sifat iri. Dan ini contoh-contoh daripada sifat-sifat yang ada di dalam hati kita. Karena itu dikatakan tadi kan, hati kita ini seperti ruangan dan kemudian mempunyai sifat-sifat yang macam-macam. Ada yang sifat ghadabnya, sifat amarahnya lebih tinggi daripada sifat hasudnya. Ada yang sifat hasudnya lebih tinggi daripada sifat amarahnya. Ada sifat ujubnya, ada sifat sum'ahnya, ada sifat kibirnya dan lain sebagainya. Maka kita belajar ini untuk menyesuaikan berapa yang kita butuhkan daripada sifat-sifat tersebut, mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak kita butuhkan. Contohnya sifat hasud, sifat kibir, sifat sum'ah, sifat ujub dan lain sebagainya, nanti akan datang bahasannya, itu tidak kita butuhkan. Datang untuk bahasan ini yang kita mulai kemarin, sifat apa? Amarah ataupun sifat ghadab. Di dalam mata pandangan kita, sifat amarah itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak kan? Kalau dalam pandangan apa? Pandangan mata orang umum. Ini buruk orang ini. Kenapa? Karena punya sifat pemarah. Orang ini buruk. Kenapa? Karena emosi. Dikit-dikit emosi. Sampai di jalan itu disulut dikit aja, dijulit dikit, ditawar sedikit langsung nyala apinya. Kenapa? Karena sifat amarahnya lebih banyak. Buruk dan lain sebagainya. Padahal ada masih sisi baiknya daripada sifat amarah. Dan sifat amarah ini yang di dalam pandangan mata manusia buruk, kalau yang buruk dari sifat-sifat hati yang lainnya harus dibuang, justru sifat amarah ini tidak boleh dibuang. Sifat amarah tidak boleh dibuang, tapi harus dirapikan dan kemudian kadarnya juga harus diukur, disimpan dengan simpan yang baik. Kemudian ketika ingin memakainya, dipakai khusus ketika butuh saja. Tadi kan seperti senjata pamungkas. Yang namanya senjata pamungkas itu jarang keluar, tapi sekali keluar maka akan membereskan semua masalah. Tapi kalau ada senjata pamungkas, katanya bilang ini senjata pamungkas saya, dikit-dikit dikeluarkan, dikit-dikit dipamerkan, maka orang yang tahu tadi sudah biasa dengan senjata pamungkasnya tadi, tidak hebat lagi di mata orang yang lain. Itu yang akan kita bahas, akan kita ketahui. Kemarin kita mengetahui sedikit daripada asal usul sifat ghadab ataupun amarah, di mana disebutkan daripada sifat ghadab tadi, i'lam annal ghadaba syu'latu narin uqtubisat min narillahi muqadah. Ketahuilah bahwasanya sifat amarah itu adalah terambil daripada syu'latu narin, dari percikan api yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, min narillahi muqadah, dari api yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan api nopo yang kita miliki dari sifat ghadab tadi asalnya dari api neraka. Asalnya dari api neraka diberikan min syu'lah, bukan sekelumit, bukan satu percikan. Dari percikan itu masih dibagi lagi, kemudian diciptakan daripada sifat ghadab tadi. Oleh karena itu tidak mustahil kalau ada orang yang marah itu kadang-kadang tidak tebang pilih, semuanya kena semprot.
kalau ada kebakaran, apa ada ceritanya api yang tebang pilih? Ada apa enggak? Tidak ada api yang tebang pilih. Oh ini rumah saya, tidak jadi, tak belok. Ya. Oh ini rumah teman saya, tidak jadi, tak belok. Ya. Ada rumah berjajar-jajar. Kadang-kadang rumah yang sampingnya itu terbakar oleh rumah tetangganya, rumah sahabatnya, ya, yang terbakar duluan. Ada si A si B bersahabat. Kemudian rumahnya si A terbakar, kemudian apa? Gara-gara apinya si A ini, apinya mau merambah, kemudian melewati, oh ini rumah sahabat saya, ya sahabat majikan saya, katanya api nih, ya. Kemudian dilewati. Ada seperti itu? Dan tidak ada tebang pilih, semuanya kena. Begitu juga yang namanya sifat amarah. Kadang-kadang orang yang paling dikasihi, orang yang paling dekat dengan dirinya pun juga kena daripada apa? Imbas kemarahan tersebut. Maka juga dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan kita, ya, agar kita ini bukan bangga, tidak bangga dengan sifat amarah yang kita miliki. Kadang-kadang kan ada orang itu bangga, ya, membanggakan dirinya. Kenapa? Karena dia adalah pemarah. Ada bangga seperti ini? Ada. Ada orang yang bangga dengan dirinya. Kenapa? Karena dia punya sifat amarah melebihi dari yang lainnya, sehingga seakan-akan dianggap sebagai jagoan dan lain sebagainya. Justru itu orang yang lemah di mata Rasulullah SAW. Apa menjamin orang yang punya sifat amarah lebih banyak sifat amarahnya? Lebih sensitif daripada sifat amarahnya? Apa menjamin dia lebih kuat tubuhnya? Apa menjamin dia tidak bisa sakit? Tidak. Ya. Maka justru orang yang punya sifat amarah, dikit-dikit diluapkan, itu bukan orang pemberani di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Bukan sifat pemberani di hadapan Rasulullah. Ada seorang yang bernama Rukamah dulu daripada di antara orang-orang kafir Quraisy. Rukamah ini mempunyai badan yang tegak, bahkan terkenal dengan apa? Dengan gulat atau jagoannya orang-orang jahiliyah. Ketika mendengar akan kabar Rasulullah SAW, ya, maka Rukamah ini ingin untuk mengajak duel Sayyidina Rasulullah SAW. Ya, saya kepingin tahu, ya apa sih Muhammad ini, ya berani apa enggak dia dan lain sebagainya. Maka dia punya keinginan, kalau sampai ketemu dengan Muhammad, saya ajak duel. Siapa di antara kita yang lebih jagoan? Ya, siapa di antara kita yang lebih jagoan? Siapa di antara kita yang lebih apa? Yang lebih kuat? Ya, maka ketika ketemu Rasulullah SAW, katanya si Rukamah dari ya Muhammad, ya apa kalau kita duel? Ya, bagaimana kalau kita apa? Kalau kita adu kekuatan. Kata Rasulullah SAW, ya apa tujuannya? Tidak ada. Saya cuma ingin mencoba daripada kekuatanmu, wahai Muhammad. Kata Rasulullah SAW, beliau bilang, ya sudah apa? Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau kamu kalah, kamu harus ikut saya. Ya. Kemudian dia apa? Dipenuhi daripada syarat tersebut adalah Rukamah. Tidak apa? Terlalu pede. Karena melihat Rasulullah apa? Dianggap biasa di matanya, dia bilang, tak mungkin lah. Kalau sampai saya pasti menang, ya. Maka berlangsunglah daripada duel tadi, gulat tadi, pertama kali dibanting oleh Rasulullah SAW. Dia tidak percaya, ya. Kok bisa? Saya ini yang terkenal badannya apa? Badannya kekar, badannya kuat, tapi saya sekali sentuh Muhammad langsung dibanting. Ya, itu keistimewaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu postur tubuhnya tidak tinggi, juga tidak pendek. Rasulullah itu sedang. Tapi kalau beliau jalan dengan orang yang terkenal tinggi, itu posturnya Rasulullah bisa menandingi tingginya orang tersebut. Ya. Kalau berjalan dengan orang yang terkenal pendek, Rasulullah posturnya sebagai orang yang biasa atau mu'tadil, yang sedang. Ini menunjukkan Allah tidak ingin kalau Rasulullah jalan dengan manusia yang lain, tidak mau ada manusia yang lebih tinggi daripada kekasihnya Rasulullah SAW. Bahkan lagi yang kedua, ya, dibanting oleh Rasulullah. Katanya Rasulullah, hai Rukamah, ya apa? Masih dilanjutkan? Harus lanjut. Tidak mungkin saya kalah dari dirimu. Ya, hingga akhirnya sampai yang ketiga dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia bilang, ya apa?
yang memenuhi daripada apa? Daripada syarat tadi, Sulaiman tadi lari dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan, laisa syadidu asyadidu bisur'ah. Tidaklah orang yang dianggap menjadi jagoan, orang yang kekar, itu bukan karena diukur daripada kuatnya dia di dalam membanting temannya, bukan diukur di dalam kekuatan dirinya di dalam mengalahkan, merobohkan musuhnya. Innamas syadidu man yamliku hawahu 'indal ghadab. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang pemberani, orang yang jagoan betul itu adalah siapa? Orang yang bisa meredam, orang yang bisa mengendalikan hawa, yaitu hawa nafsunya, indal ghadab, ketika dia dalam keadaan marah. Itu yang terberat. Yang paling berat itu musuh siapa? Diri kita sendiri. Itu yang paling berat. Bahkan sampai dalam olahraga itu kalau saya lihat, ada olahraga pull up, ada istilah olahraga pull up. Olahraga pull up itu bukan angkat beban, tidak, bukan barbel, angkat besi dan beton, tapi angkat berat badannya sendiri, itu lebih berat daripada olahraga apa? Angkat besi. Kalau dengan olahraga angkat barbel ataupun angkat besi kan bisa diukur. Gak kuat dan 20 kilo turun jadi 15 kilo, gak bisa 15 kilo turun jadi berapa? Jadi 5 kilo dan lain sebagainya. Tapi kalau mengangkat tubuhnya sendiri, ya Allah, tubuh saya ini beratnya berapa? 80 kilo, udah kuat, saya kurangi lagi. Apa mau diletakkan dicopot dulu satu kaki? Dicopot dulu 2 kaki, tidak bisa. Paling berat itu sesuatu adalah melawan daripada diri kita sendiri. Salah satunya di antara bagian daripada hawa, hawa itu apa? Nafsu tadi, itu adalah sifat ghadab yang disebutkan tadi. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan orang yang betul-betul jagoan, yang betul-betul kuat adalah yang mampu meredam, mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia dalam keadaan marah. Waqala rajulun, dan berkata seseorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayy syai'in asyad, sesuatu yang paling besar, yang paling luar biasa itu, paling berat itu apa wahai Rasul? Qala ghadabullah, yang paling berat, yang paling dahsyat itu adalah apa? Ghadabullah, sifat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang paling besar, timbulnya bencana itu karena sifat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, macam-macam itu bentuk daripada bagian sifat amarahnya Allah yang ditampakkan sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan coba-coba untuk mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengundang, tapi orang yang lain yang banyak mengundang, maka kita wajib untuk mengingatkan. Kan ada itu yang ma'ruf katanya apa? Saya mabuk dengan beli minuman dengan uang saya sendiri. Kemudian dengan wanita-wanita berjoget dan sebagainya pakai uang sendiri. Kemudian berjudi juga pakai uang saya sendiri. Semuanya Anda sendiri yang modali. Kalau Anda minta modal, minta sumbangan ke saya, tidak mau nyumbang untuk maksiat tadi. Tapi kenapa kok kita peringatkan? Karena khawatir kalau sudah mengundang murkanya Allah, ini tidak terkena pada orang yang bermaksiat saja, tapi terkena kepada orang yang lain juga imbasnya. Wattaqu, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takutlah kalian terhadap fitnah, musibah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Tidak dikhususkan kepada orang yang zalim. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di suatu wilayah, tapi didiamkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin maksiat tadi hanya mengundang murka pada dirinya saja. Timbul daripada angin puting beliung, timbul daripada gempa bumi. Tidak mungkin yang gempa bumi cuma rumahnya orang itu saja. Rumahnya yang lain kok tidak gempa bumi kok salah dia. Soalnya
orang-orang yang tidak ikut maksiat, tidak. Ya, semuanya juga terkena daripada apa? Imbasnya orang yang berbuat maksiat tadi. Ya, makanya disebutkan di dalam tafsir sebagian para ulama mentafsirkan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang apa? Bani Israil, ashabus sabt, yaitu orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ja'alnahum qiradatan khasiyin." Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab, dirubah bentuknya menjadi apa? Qiradatan khasiyin, kera-kera khasiyin yang hina. Ya. Maka setelah 3 hari mereka dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ceritanya. Maka siapa kera-kera tadi memberikan keturunan manusia seperti teorinya siapa? Teorinya Darwis. Tidak ada ceritanya karena semuanya yang dirubah menjadi kera itu dimatikan semuanya oleh Allah setelah 3 hari. Itu disebutkan dalam kisah di antara tafsiran para ulama. Di desa tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama, orang-orang yang ahli maksiat. Kemudian kelompok yang kedua, orang yang mendiamkan. Kemudian kelompok yang ketiga, mereka diam, gak bisa untuk mengingatkan karena kalah jumlah, tapi mereka meninggalkan daripada lokasi tersebut. Apa yang terjadi? Yang meninggalkan dari lokasi tersebut, dia takut jangan-jangan ini azabnya Allah turun. Gara-gara beberapa orang yang selalu berbuat maksiat, selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kelompok yang memiliki sudah pilih aman saja, keluar daripada lokasi tersebut. Yang masih di situ siapa? Yang berbuat maksiat, juga yang tidak berbuat maksiat, tapi tidak amar ma'ruf nahi munkar, semuanya terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling besar, yang paling berat, yang paling dahsyat itu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam salah satu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat ke kota Taif. Berangkat ke kota Taif, beliau mengharapkan agar mendapatkan uluran bantuan daripada penduduk Taif setelah di Mekah dihabiskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dihabiskan, caci, kemudian dengan perbuatan sudah dihina juga dihinakan sudah. Nah, kalau Rasulullah berangkat ke kota Taif, tapi apa yang terjadi di Taif? Justru beliau mendapatkan mendapatkan perlawanan sampai anak kecilnya itu diajari bagaimana caranya melempari Rasulullah, bagaimana caranya untuk menghujat, untuk menghina Rasulullah. Semuanya seakan-akan ditumplok. Kalau dengan mau maaf ketika kita dengan orang yang paling dekat, siapa? Istri kita. Kalau ada sedikit cekcok di rumah, rumah yang luas itu jadi sempit apa? Jadi sempit. Kalau tiba-tiba betah di masjid, Mas, kok gak pulang-pulang kenapa? Saya mau iktikaf. Padahal mau pulang itu kenapa? Rumah bukan baiti jannati lagi, tapi seperti rumah hantu. Seperti rumah hantu. Karena kalau sudah kadung parah kali istrinya dianggap hantunya. Nauzubillah min dzalik. Itu kalau amarah sudah didapatkan, cacian didapatkan, itu sumpah sekali. Bayangkan Rasulullah SAW, seluruh orang-orang yang ada di kota Makkah, kemudian beliau hijrah ke kota Taif juga, seluruh penduduk Taif meluapkan amarahnya, meluapkan kekesalannya, bahkan dengan cara dilempar dan lain sebagainya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma in lam takun alayya ghadabun fala ubali. Ini doa suara luar biasa. Dan dikatakan oleh para ulama, ini doa apa istilahnya doa mentok, pasrah mentoknya Rasulullah. Rasulullah pasrah secara mentok di dalam doa ini. Apa itu? Allahumma in lam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, tidak apa-apa. Apapun yang aku terima, model apa maupun tidak apa-apa. Mau dimusuhi orang Makkah, tempat tanah kelahirannya sendiri, mau dimusuhi orang-orang Taif, bahkan kalau ada perlu yang banyak yang musuhi saya, tidak apa-apa.
terserah, saya terima ya Allah. Yang penting jangan sampai engkau murkai diriku ya Allah. Jangan sampai engkau yang marah kepada diriku. Kenapa? Gini keluar. Asyaddu syai', yang paling besar, yang paling berat, yang paling dahsyat itu adalah ghadabullah, yaitu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat daripada sifat hakimnya Allah Subhanahu wa taala, sifat bijaksananya Allah, sifat rahman, sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sifat penyayangnya Allah, sifat pengasihnya Allah kepada kita orang-orang muslimin, khususnya umatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau pernah menyebutkan, inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu punya 100 macam bentuk rahmat. Allah punya 100 macam bentuk rahmat. Wa anzala wahidan. Tapi dari 100 rahmat itu diturunkan 1 rahmat saja oleh Allah SWT. Bihadza ta'aqaful ummahatu 'ala al-abna. Dengan 1 rahmat tadi, ibu memberikan, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Bukan hanya ibu manusia saja, ibunya macan juga seperti itu sama anaknya. Macan terkenal binatang buas, apalagi singa terkenal binatang buas. Binatang sendiri maaf tidak punya otak, tidak punya pikiran, tapi kenapa sama anaknya begitu rahmat, sama anaknya begitu begitu sayang. Tidak usah jauh-jauh, ayam saja kalau sudah melahirkan anaknya jadikan makan. Burung juga seperti itu, kemana-mana anaknya main, dilindungi, dibarengi, dibersamai oleh siapa? Induknya ayam tadi. Rahmanya ibu, rahmanya seorang ibu baik dari kalangan manusia ataupun yang lainnya. Termasuk rahmatnya Allah SWT yang satu membentuk daripada indahnya ciptaan alam semesta. Belum yang berapa itu? 199. Nah 99 ini kapan dikeluarkan oleh Allah SWT? Bagaimana kita bayangkan 1 rahmat saja bisa sampai seperti ini indahnya dunia yang kita rasakan. Bagaimana kalau tambah 1? Bagaimana kalau tambah 2? Bagaimana kalau tambah 3 dan sebagainya? Tapi 99 itu disimpan kata Rasulullah, wa akhfa tis'an wa tis'ina rahmatan, dan Allah menyembunyikan 99 rahmat, la yukhrijuhu illa liyaumin ghadaballahu la yarda qablahu aw kama ja'ala asadan. 99 itu nanti dikeluarkan oleh Allah ketika hari kiamat, ketika Allah murka, kemurkaan yang tidak pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diimbangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 99 rahmatullah, sehingga lebih memberikan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bentuk daripada musibah yang kita lihat di bagian manapun di bumi ini, niku bahasanya Al-Qur'an masih adna, masih musibah kecil, bentuk murkanya Allah yang seperti itu. Lanuziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Kata Allah Taala, sungguh akan aku cicipkan, akan kami cicipkan pada mereka manusia minal adabil adna, daripada adab yang kecil, dunal adabil akbar, sebelum adab yang besar. Adab yang kecil adalah segala macam musibah di dunia itu adab yang kecil, apalagi sudah diprediksikan oleh BMKG, bakal terjadi, kita disuruh siap-siap, disuruh siap-siap, dihimbau bakal terjadi gempa yang besar, mengakibatkan gelombang tsunami sampai gelombang lautan itu 32 meter. Itu berapa tingginya? 32 meter. Itu seperti air terjun. Anggaplah, naudzubillah min dzalik, seperti itu. Itu masih kecil di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dunal adabil akbar, belum adab yang besar. Kapan adab yang besar? Yaitu ketika terjadinya hari kiamat. Ketika terjadi musibah, lokasi situ tok yang hancur, lokasi ini yang hancur, lokasi tertentu. Tapi kalau musibah, kalau hari kiamat, itu musibah internasional, seluruh alam semesta, bukan bumi tok, tapi seluruh alam semesta, sakno langitnya, bintangnya, bulannya, mataharinya, semuanya terkena daripada hampasan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan daripada amarahnya, tapi disusul dengan 99 rahmat tadi.
Maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang membiarkan orang yang lain mengundang murkanya Allah, ataupun kita sendiri yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya tadi oleh Rasulullah, ayu syai'in asyad, qala ghadabullah, yang paling dahsyat adalah murkanya Allah. Qala fama yumkiduni min ghadabillah, kalau begitu wahai Rasul, apa yang bisa menyelamatkan diri saya daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, Rasulullah SAW beliau menjawab, an la taghdab, kalau kamu ingin selamat dari murkanya Allah, la taghdab, jangan engkau mempunyai sifat amarah. Artinya tidak boleh marah, tidak punya sifat amarah, itu jangan terlalu berlebihan. Karena setiap manusia itu sudah punya bagian sifat sifat amarah tadi. Maka nanti ini akan ada kaitannya dari pesannya Rasulullah SAW di dalam cara kita mengatasi daripada sifat ghadab tadi. Maka di dalam kesempatan yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, datang seseorang kepada Rasulullah SAW meminta, ya Rasulullah, murni bi'amalin wa qallil, wahai Rasulullah, tolong berikan aku suatu amalan, perintahkan aku untuk mengamalkan sesuatu, wa qallil, sehingga aku bisa untuk mengamalkannya sedikit saja. Faqala alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW beliau mewasiatkan, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian diulangi lagi oleh Rasulullah SAW, fa'ala alaihi wasallam miraran wa huwa yaqul la taghdab. Diulang lagi, la taghdab, la taghdab. Itu kuncinya daripada keselamatan seorang manusia, baik untuk dirinya sendiri atau untuk masyarakat yang lain. Lantas kita manusia yang sudah mempunyai bagian daripada sifat amarah tadi, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita ini bisa mengontrol daripada sifat amarah, sehingga kita ini bisa menjadikan sifat amarah tadi sesuai dengan porsinya. Ini kan yang tahu porsi sifat amarah masing-masing diri jenengan. Tidak bisa kita mengukur orang ini sifat amarah seperti ini, sifat amarah seperti ini, tidak bisa. Tapi diri kita sendiri. Maka yang bisa membenahi adalah diri kita sendiri. Maka dikatakan cara untuk membetulkan, membenahi daripada sifat amarah tadi minimal dengan apa? Dua perkara. Yang pertama adalah kasruhu birriyadhah, harus dipecahkan, dilemahkan dengan apa? Ar-riyadhah. Apa riyadhah niku? Kalau bahasa orang-orang Jawa itu apa? Tirakat. Yaitu dengan riyadhah, dengan tirakat. Contohnya adalah dengan banyak berzikir, contohnya dengan banyak membaca Al-Qur'an, contohnya terus dengan ibadah, karena itu semuanya mendinginkan daripada hati kita. Sifat amarah atau ghadab tadi juga letaknya di hati. Hati ini seperti wadah, seperti sifat. Diletakkan di situ sifat amarah, diletakkan di situ sifat apa? Sifat hilim, sabar, diletakkan di situ sifat ini, dan lain sebagainya. Maka kalau kita umpamanya menaruh sesuatu di dalam apa? Di dalam satu bejana, dengan punya mangkok ataupun dengan punya piring, tapi banyak buah-buahan yang harus diletakkan di mana? Satu piring tadi, Dan jangan punya inisiatif bagaimana caranya agar buah-buahan ini terlihat dalam satu piring semuanya. Tidak harus semua. Yang penting mewakili dalam satu piring itu ada anggur, ada apa lagi? Ada kelengkeng, ada jeruk, ada niki. Tentunya kan tidak harus semuanya. Menyesuaikan tempatnya. Diambil sekian hingga dalam satu piring tadi bermacam-macam daripada isi buah-buahan. Begitupun juga kita punya hati, itu tempatnya sifat yang macam-macam. Kalau asal saja, akhirnya tidak cukup, salah satunya pasti ada yang tidak masuk dalam hati kita. Contohnya dalam hadis Rasulullah, la yastami'u fi qalbin wahidin imanun wa khiyanah. Kama jalla Rasulullah disebutkan iman wa bukhul, iman wa bukhul dalam riwayat yang lain. Tidak
berkumpul dalam satu tempat, yaitu hati, iman wal bukhul. Apa? Iman dan sifat apa? Sifat bakhil. Nah, kalau kita tidak bisa menaruhkannya dengan baik, dengan proporsional, pasti salah satu ada yang kalah. Iya, kalau yang kalah sifat bakhilnya, alhamdulillah. Tapi kalau yang kalah sifat apa? Imannya. Nah, ini yang innalillah. Maka begitu pun juga yang namanya apa? Sifat ghadab atau sifat amarah tadi. Pakai untuk Allah, dipakai untuk berzikir, dipakai untuk beribadah, yang semuanya itu mendinginkan daripada hati kita. Dan sifatnya amarah mau diambil asal mulanya dari api. Kalau ditaruh di situ terlalu banyak, nanti tempat-tempatnya kobong semuanya, terbakar semuanya, maka didinginkan daripada tempat tadi dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala su'ani bikasri imatati, yang dimaksudkan dengan menghilangkan atau menghancurkan daripada sifat amarah tadi bukan artinya dihilangkan sama sekali, tapi hanya dikurangi kadar daripada sifat amarah tadi. Kenapa? Fa'innahu la yazulu aslu wa la yanbaghi an yazula. Karena sifat amarah tadi tidak mungkin bisa hilang dari sifat manusia, karena sudah jadi kodratnya manusia punya sifat amarah. Kalaupun hilang harus dicari. Ada orang tidak punya sifat amarah sekali, sama sekali tidak punya sifat amarah, diganggu, dilecehkan, kemudian dihinakan, padahal tidak salah apa-apa. Sama ini kok sabar sih? Iya, saya tidak bisa marah. Ini harus dicari. Sifat amarahnya harus ditimbulkan, dicari lagi, kemudian diatur lagi. Kenapa? Salah satu daripada fungsi sifat amarah ini disebutkan seperti apa? Kasirah, seperti senjata. Karena alatul kita dima'al-kufar. Karena sifat amarah ini, salah satu bentuk daripada perumpamaan senjata. Dengan sifat amarah ini seseorang bisa berani untuk terjun di medan peperangan melawan orang-orang kafir. Dengan sifat amarah seseorang berani untuk menampakkan ghirah diniyahnya, menampakkan daripada kecemburuan terhadap agama. Orang kalau sudah agamanya diinjak, orang kalau sudah agamanya dilecehkan, dia bilang sabar. Kalau terlalu sabar, ini hilang. Sifat amarahnya hilang, sehingga ghirahnya tidak ada. Sampai Rasulullah dicaci, Rasulullah dihina, kita bilang sabar, bukan pada tempatnya sabar di sini. Walaupun satu kata pun membela Rasulullah, satu kata pun menjelaskan ini salah, yang benar tidak keluar sama sekali. Ini orang yang tidak punya sifat amarah, lebih-lebih sifat ghirah. Yang disebutkan orang yang seperti ini adalah orang yang tidak baik di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan sifat amarah itu bahkan diistilahkan kadang bisoin, seperti anjing yang dipakai untuk berburu. Orang yang memakai anjing buruan, anjing itu kan ganas, tapi anjing yang paling ganas adalah anjing untuk dipakai berburu, paling cepat larinya, paling keras gigitannya. Tapi kalau orang berburu, apa dilepas bisa? Tidak ada. Orang bawa anjing yang dipakai untuk berburu, dipegang terus, dipegang terus. Begitu terlihat bidikannya, di sana dilepas. Sekali lepas langsung menyerang dengan cepat. Begitupun juga sifat amarah. Ketika tidak dibutuhkan, sudah simpan. Ketika ada masalah yang dikit, kita diejek dan lain sebagainya, keluar, kendalikan. Karena Rasulullah la yaghdab, Rasulullah itu tidak marah kalau fi haqqi nafsihi, dihina dalam hak dirinya. Tapi kalau yang dihina adalah haknya Allah, lam yakun ahadun bi ghadabih, jangankan ada orang yang berani komentar. Berdiri saja ketika Rasulullah marah, tidak ada yang berani. Padahal Rasulullah terkenal sifat Allah, sifat Rahman, sifat Rahim, sifat pengasihnya, juga sifat penyayangnya, sesuai dengan sifatnya
Allah SWT mengambil daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika butuh marah, dikeluarkan sifat amarahnya secukupnya dan seperlunya saja. Ini yang dikatakan oleh para ulama dalam poin yang pertama ini. Kita dianjurkan untuk banyak ya Allah, banyak-banyak untuk dipakai tirakat, banyak-banyak dipakai untuk apa? Untuk berzikir, untuk ibadah, untuk berpuasa, ini termasuk untuk meredam daripada amarah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan qalbun salim, hati yang baik, hati yang selamat, dan bisa menyelamatkan orang yang lain dengan hati yang baik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini yang bisa kita bahas, semoga jadi ilmu bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan sedikit. Jadi disampaikan bahwa rahmat Allah itu 100 diturunkan 1. Salah satunya mungkin kita seseorang dicintai oleh Allah. Saya man Allahu bi asma'ihi wa sifatihi wa afalihi ahabbahu. Barang siapa yang mengenal asma dengan asma'nya, sifatnya dan af'alnya, artinya perbuatan yang beliau dan Allah, itu Allah akan mencintainya. Karena ada kata lain pun Allah tapi sebagainya. Gimana Ustaz dengan kaitan seperti itu? Alhamdulillah. Sifatnya Allah SWT itu Ar-Rahman Rahim. Rahmannya Allah itu sampai 100 bagian. Dan di antara rahmatnya Allah SWT yang paling besar, paling berharga apa? Ketika Allah menaruh cintanya kepada seorang hamba. Niku sifat rahmatnya Allah yang paling besar kepada hambanya. Dan kita semuanya hidup di dunia ibadah itu yang kita kejar. Apa yang kita kejar? Agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara yang apa? Dengan cara mengetahui daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala wa af'aluhu, dan bagaimana Allah di dalam mengatur hamba-hambanya. Maka Allah akan mencintai orang tersebut. Sama perumpamaannya. Kenapa kok sampai seperti itu? Kalau kita kenal dengan seseorang, bukan hanya kenal nama saja, tapi kenal wataknya. Kita kenal bagaimana perilakunya. Maka kita akan menempatkan sesuatu yang paling baik untuk orang tersebut. Jadi kan banyak sahabat. Nah, sahabat karib yang sampai tahu sifat-sifatnya. Ini sahabat saya mau mampir ke rumah, umpamanya. Saya tahu sahabat saya ini sukaannya gaduh-gaduh. Sampai sediakan gaduh. Saya tahu sahabat saya ini seperti ini, diberikan yang paling dicintai oleh sahabatnya tadi, yang paling disenangi oleh sahabat tadi. Begitupun juga seorang manusia, jika dia tahu bagaimana sifat-sifatnya Allah, bagaimana af'alullah, apa yang dilakukan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya, maka dia akan berikan yang terbaik. Allah tidak suka saya punya sifat hasud, dihindari sifat hasud. Allah tidak suka saya punya sifat pemarah, dihindari sifat pemarah. Allah tidak suka saya mempunyai sifat sombong, maka dihindari sifat sombong tadi. Maka otomatis Allah akan apa? Cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia yang paling ngerti apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk bagian rahmatnya Allah yang paling besar kepada seorang hamba. Apa? Diberikannya mahabbah, cinta kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini butuh perjuangan dengan cara ibadah tadi. Ada satu kisah terakhir. Sayyidina Isa bin Maryam itu beliau pernah berjalan. Karena Sayyidina Isa bin Maryam ini kan beliau suka untuk berjalan. Ya, kalau bahasa kita mungkin berkelana. Ada satu penyebutan yang sama antara Sayyidina Isa dan Dajjal. Kita kalau menyebut Sayyidina Isa Al-Masihu Isa bin Maryam. Kalau menyebut Dajjal apa? Disebutkan Masihud Dajjal. Ini satu lafaz yang sama tapi beda maknanya. Sayyidina Isa bin Maryam dijuluki Al-Masihu Isa bin Maryam karena Sayyidina Isa bin Maryam yamsahul ardha bil qadamain. Ini salah satu daripada alasannya. Kemana-mana Sayyidina Isa bin Maryam ini beliau tidak pernah pakai alasan, tapi pakai apa? Pakai kaki langsung, menapakkan kakinya langsung kemana? Ke tanah.
Tapi kalau siapa namanya si Dajjal tadi yamsahul arda fi arba'ina lailah. Ya, kalau sudah keluar si Dajjal ini membumi hanguskan daripada bumi ini hanya butuh waktu 40 hari. Yang satu sifatnya baik, Sayyidina Isa bin Maryam, yang satu sifatnya buruk. Ya. Suatu hari Sayyidina Isa bin Maryam ini beliau berjalan, ketika berjalan ditemui oleh seorang abid Bani Israel. Ya Ruhullah, wahai Ruhullah Sayyidina Isa, ud'uni Allah, tolong doakan aku, mintakan aku kepada Allah Taala ayyazuqani mahabbah, agar saya diberikan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Isa minta, ya Allah arzuqhu mahabbatan, ya Allah berikan dia cintamu ya Allah. Kemudian ditinggalkan, diambil orang tersebut. Setelah beberapa hari beliau lewat di tempat yang sama. Apa yang terjadi? Melihat si hamba tadi hanya melihat ke atas langit ketika disapa, Assalamualaikum. Tidak keluar satu ucapan. Assalamualaikum. Tidak keluar satu ucapan. Lantas ada bisikan kepada Sayyidina Isa bin Maryam. Ya Isa, hadha halu man razaqnahu dzarratan min mahabbati. Wahai Isa, ini modelnya orang, contohnya orang yang baru aku berikan dzarrah, sebesar biji sawi daripada nama cinta kepadaku, bisa melupakan seluruh alam semesta. Bagaimana kalau orang yang aku berikan butuh daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita cari. Kalau kita masuk orang yang terkena nabah dan mendapatkan jangan satu biji sawi, separuhnya saja daripada biji sawi, maka kita akan selalu ingat kepada Allah Taala, meninggalkan nabah, meninggalkan hal-hal yang bersangkut pautan dengan dunia yang fana ini, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat yang kita pinta-pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqina qarbatana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la takhsha wa ilmin lam tadma' wa bi du'a'ina yustajabu biha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.